Di episode yang lalu, kebangkitan Majin Buu untuk pertama kalinya ini membuat Gohan, Kaioshin sampai Babidi sangat terkejut. Mereka tidak menyangka ternyata bentuk dari Majin Buu sebenarnya hanyalah seperti seorang anak kecil yang suka bermain-main. Tapi ternyata tidak seperti yang dilihat. Dabura yang meremehkannya sontak dihajar sampai dia tepar. Goku dan Vegeta sempat menghentikan pertarungan mereka dan memutuskan untuk pergi ke lokasi Bu Endut berada. Tapi Vegeta malah berkhianat dan menyerang Goku ketika dia lengah. Vegeta yang congak ini begitu percaya diri bisa mengalahkan Bu Endut sendirian. Di sisi lain, Gohan dan Kaioshin yang sempat kabur dari bus sontak kaget melihat Bu Endut ternyata udah ada di hadapan mereka. Dia langsung menghajar Gohan sampai tepar dan hanya menyisakan Kaioshin seorang. Keganasan Bu Endut membuat dewa ini tak berkutik yang membuatnya ketakutan. Gohan yang tak ingin Kaioshin terluka berusaha bangkit kembali, namun Bu Endut sudah melancarkan serangan pok-pok-pok ame-ame yang membuat wajah Kaioshin terluka dan mengakhirinya dengan boga mentah hingga dia mental. Kaioshin berusaha bangkit kembali sambil mengeluarkan baso merah dan berharap serangannya ini bisa berhasil. Namun Bu Endut sama sekali tidak terluka. Dia yang balik menghajar Kaioshin dengan keras sampai mental 2 kali menghantam tanah. Duar, hehehe, rasakan itu, makanya bayar hutang kau. Kemudian Bu datang menghampirinya. Kaioshin yang sudah babak belur ini mencoba lagi untuk menggunakan jurus matanya untuk menghempaskan Bu. Tapi tetap saja tak berhasil. Kini gantian Bu Endutlah yang menggunakan jurus matanya hingga dewa itu mental ke arah Babidi yang sama-sama terkena dampaknya juga. Hehehe. Melihat Kaioshin kewalahan seperti ini, tentunya Babidi sangat senang. Gak cuma itu, Bu Endut kembali datang untuk menimpanya dengan serangan bokong saktinya. Duar, mampus kau. Di saat Babidi akan membunuhnya dengan energi sihir, namun Gohan tiba-tiba muncul dan menghajar Bu yang membuat Babidi tak jadi dan kabur terbirit-birit. Nggak disangka Bu Endut masih tetap saja santai. Dia menggelindingkan tubuhnya tuing-tuing dan balik ke hadapan Gohan. Luka serangan sebelumnya pun sembuh seketika. Hei Om, serangan kayak gitu mah lemah sekali. Bu yang tak ingin diganggu oleh Gohan sontak mengeluarkan laser lalu mengirimnya terbang melayang jauh. Kaioshin yang melihat itu segera menggunakan jurus matanya lagi untuk menghancurkan bola itu demi menyelamatkan Gohan. Mereka berdua pun lalu tepar dan merasa tak berdaya di hadapan Bu Endut. Sementara itu kita akan mengecek kondisi Mr. Satan yang masih memikirkan tentang siapa orang-orang itu. Dia sangat frustasi berat melihat kehebatan mereka yang bahkan melebihi kekuatannya. Terlebih Satan melihat anaknya sendiri bisa terbang bersama pria yang tidak dia kenal. Apapun yang terjadi dia tidak akan membiarkan mereka bersama. Dan satu yang membuatnya begitu penasaran adalah kenapa Fidel anaknya bisa terbang. Melihat kejadian itu dia merasa jika itu bukanlah sebuah trik atau semacamnya. Dia merasa jika semua manusia memang memiliki bakat alami untuk bisa terbang. Oleh karena itu Satan yang kuat ini merasa bisa juga melakukannya. Dia berdiri di jendela untuk menunjukkan gaya terbang yang amazing. Tapi kalau gagal bisa mati nih Eke. Kalau begitu kita coba saja dulu menggunakan bangku. Jika para lalat itu bisa terbang, maka Eke yang terkuat ini pasti bisa melakukannya juga. Inilah gaya terbangku. Puing, Satan pun jatuh ke lantai. Hidungnya sampai melesek masuk ke dalam. Hehehe. Wah, ternyata tidak semudah yang dibayangkan ya. Dia yang masih penasaran ini mencoba lagi melakukannya. Plek dan duar, ternyata masih saja gagal. Di sisi lain, melihat Kaioshin sudah tak sadarkan diri membuat Babidi makin bahagia saja. Setelah sebelumnya Kaioshin membunuh ayahnya, kini dia bisa membalas apa yang sudah Kaioshin perbuat. Dia pun menyuruh Bu Endut untuk menghabisi Kaioshin. Namun Bu Endut tidak mendengarnya karena perutnya saat ini keroncongan ternyata. Kalau begitu kau makan saja ini dewa tak berguna. Dagingnya mungkin lezat seperti pizza loh. Di saat Bu akan mendekatinya, tiba-tiba ada sebuah tombak menancap di perutnya. Bu yang memiliki tubuh karet ini pun tentunya tidak terluka. Ternyata pelakunya adalah Dabura yang sebelumnya dihajar babak belur olehnya. Dia masih mempunyai dendam kenapa si bodoh ini bisa sekuat itu. Sementara dua bocil ini juga berhasil menemukan mereka dan keduanya mengendap-endap agar tidak ketahuan. Mereka mencari siapa di antara orang-orang itu yang bernama Majin Buu. Kemudian Goten melihat ada sesuatu yang aneh yang membuat mereka segera pergi menghampirinya.
Ternyata itu adalah patung Piccolo dan Krillin yang membuat para bocil ini menganggap itu hanyalah sebuah patung biasa yang mungkin cuma buatan. Dan tanpa sengaja, Trunks malah menonjok patung Piccolo sampai jatuh dan hancur berhamburan. Wah, hancur sudah si Piccolo ini, tak bisa kembali lagi dia. Di sisi lainnya, Dabura yang tahu sifat seseorang mengetahui jika Majin Buu bukanlah bawahan yang baik. Dia menegaskan cepat atau lambat Majin Buu pasti akan mengkhianati Babidi. Maka dari itu dia harus membunuhnya sebelum hal itu terjadi. Babidi yang tak mengerti ini tentunya sangat marah. Dia tak percaya dengan semua yang sudah Dabura ucapkan. Tiba-tiba sebuah keanehan terjadi. Babidi dan Dabura yang baru melihat tubuh karet bundut ini sontak kaget karena dia bisa melepaskan tombak itu dan lukanya sembuh seketika. Hahaha, keren. Akhirnya dia masih bisa mencari uang untuk beli beras. Aing mau. Sementara itu kita cek kondisi Vegeta yang akan segera menghancurkan alat Babidi demi bisa masuk ke dalam pesawatnya. Dia yang sudah membuat Goku pingsan ini begitu merasa bersalah karena bangkitnya Majin Buu adalah kesalahannya. Dan inilah pertarungan antara Dabura melawan Bundut akan kembali dimulai. Dengan tatapan santai, Bundut tentunya tak memiliki rasa takut dan akan menjadikan Dabura sebagai makanannya. Babidi sendiri yang telah lama menunggu saat-saat ini terjadi tentunya akan memihak Majin Buu dan mengkhianati Dabura. Dengan penuh semangat, Bundut maju menghampiri dan mengejeknya. Yeay, makan enak. Dabura yang emosi langsung maju duluan untuk melancarkan beberapa serangan yang membuat Bundut tak berkutik dan terjun menghantam tanah. Lemah sekali. Namun Bundut masih bisa bangkit kembali dengan tatapan santai. Dia maju lagi dengan riang gembira sampai Dabura panik bukan kepalang. Dia yang kesal ini segera terbang ke atas untuk mengeluarkan laser cendol kuning bertubi-tubi. Terlihat Bundut tak melakukan pertahanan dan hancur bersama laser itu oleh serangan terakhir yang dilakukan Dabura. Namun ternyata serangan barusan itu tetap saja tak berhasil. Dia kembali berjalan ke arah Dabura dengan riang gembira. Pisang goreng, tempe orek, sayur kangkung, amplop lebaran. Hehehe, bagus, mana amplop lebarannya? Dabura yang marah kembali meluncur untuk meludahinya agar Majin Buu menjadi batu. Majin Buu sendiri bisa menghindari semuanya dan langsung menggunakan jurus antenanya untuk merubah Dabura menjadi biskuit Kongguan. Hehehe. Yummy. Tanpa ragu dia langsung memakannya sampai tak tersisa. Dengan kematian Dabura ini membuat semua hal yang pernah dirubahnya menjadi batu pun bisa menjadi normal kembali. Krillin menjelaskan semua yang sudah terjadi pada mereka dan sangat terkejut teringat Trunks yang sudah menghancurkan patung Piccolo. Dia pun segera pergi untuk mengeceknya. Dan wow, tubuhnya sudah hancur berkeping-keping. Dia kembali dan meminta yang lain untuk tidak menceritakan hal ini kepada para G-Factor. Namun mereka dibuat kaget melihat Piccolo ternyata bisa menyatukan tubuhnya kembali karena selama kepalanya tidak pecah maka dia bisa beregenerasi kembali. Mereka berempat pun kembali menyembunyikan aura Ki-nya karena tak ingin Bundut menyadarinya. Krillin si gondrong tentunya sangat ketakutan. Sementara Bundut kini sedang menghampiri Kaioshin untuk dia makan juga. Enaknya dijadikan apa ya? Biskuit atau jelly? Ubah dia jadi daging rendang atau uang THR lebaran saja bro. Namun sebelum Majin Buu akan merubah Kaioshin menjadi makanan, tiba-tiba sebuah ledakan besar terjadi di kejauhan. Ternyata itu adalah pesawat luar angkasa Babidi yang telah dihancurkan oleh seseorang. Dengan begini Babidi tak akan bisa meninggalkan bumi dengan mudah. Bundut yang memiliki energi sihir sangat kuat mengetahui siapa yang melakukannya. Tidak lain dia adalah Pangeran Congak yang datang dengan penuh percaya diri. Vegeta menyadari Ki Gohan telah hilang yang mungkin telah dibunuh oleh Buu dan akan membalasnya pada si bodoh dan jelek ini. Piccolo si kuping panjang bisa mendengar pembicaraan mereka. Dia langsung syok mengetahui Gohan ternyata sudah tiada. Sementara Bundut yang dikatain jelek dan juga aneh tentunya sangat emosi. Rasa kesalnya itu merubah bentuk tubuhnya menjadi besar dan mengecil kembali sambil mengeluarkan asap kekesalan. Dia mengarahkan kedua tangannya ke atas dan berkata akan membunuh Vegeta akibat perkataannya. Melihat tingkah Bundut yang seperti kera ini membuat Pangeran Congak juga ikut kesal karena dia dan Goku sama-sama menjengkelkan. Dia teringat kembali ketika Goku dan Gohan yang menyelamatkan nyawanya berkali-kali dan kali ini Vegeta sendirilah yang akan menyelesaikan semuanya.
Di saat Goku nanti telah sadar dari pingsannya, dia yakin bahwa semuanya telah berakhir karena Pangeran Congak inilah yang kali ini akan menjadi pemeran utamanya. Dia segera ngeden untuk menaikkan aura ki-nya dengan sangat dahsyat. Meskipun kekuatan Majin Buu lebih besar darinya, tapi Vegeta bertekad untuk membawa mereka mati bersama-sama. Ora! Vegeta mengeluarkan semua kekuatan Super Saiyan 2 yang membuat Buu bergetar dan mundur menerima efeknya. Inilah tekad murni sang Pangeran Saiyan yang sesungguhnya. Semua orang yang merasakan kekuatan Vegeta begitu terkejut dan tak percaya perubahannya bisa seperti ini. Vegeta langsung meluncur dan menghajar pipi Buu menggunakan lutut yang dilanjut dengan pukulan keras bertubi-tubi. Wow! Hea! Cu! Duar! Bundut terbang melayang jauh. Babidi yang melihat itu tentunya langsung melotot tidak percaya. Tapi Buu yang mendapat banyak luka dari serangan itu masih bisa mengembalikan bentuk tubuhnya tanpa bekas sedikit pun. Kemudian Vegeta dan Buu melanjutkan pertarungan lagi yang masih saja Vegeta berhasil menghajarnya kembali hingga muka Buu mencium tanah. Melihat anak buahnya terus-terusan dihajar begini membuat Babidi sangat khawatir. Oh, gimana ini? Padahal udah top up diamond, kau masih saja kalah. Bundut yang hendak bangun lagi sontak dihajar lagi di wajahnya sampai masuk ke dalam dan tepar lagi. Vegeta yang sekarang tidak akan meremehkan musuh yang sedang dihadapi. Mengetahui kekuatan Bundut bukan hanya segini, dia tak segan-segan memberikan serangan paling terkuatnya. Sementara Piccolo yang dari tadi cuma memantau sudah mengeluarkan banyak keringat ketakutan dan harap-harap cemas padanya. Selama mereka belum tahu kondisi Goku, yang bisa Piccolo harapkan hanyalah kekuatan Vegeta untuk menjadi ujung tombak bagi kedamaian alam semesta. Dan serangan Vegeta masih terus melesat dengan kekuatan yang sama. Duar, duar, dar, der, dor, Bundut terbang ke atas. Untuk finish, Vegeta terbang mengikutinya dan mengakhirinya dengan boga mentah yang membuat Bundut balik menuju tanah. Semua G-Factor begitu bangga atas kehebatan kekuatan Vegeta yang berhasrat mengalahkannya. Si bocil Trunks juga langsung menyombongkan ayahnya pada Goten bahwa kekuatan ayahnya lebih kuat dari Goku. Namun seperti rumor yang diceritakannya, Majin Buu bisa bangkit kembali dan menyembuhkan semua luka-lukanya. Hehehe, bagus-bagus, anak maung memang harus begitu. Vegeta yang tak terima melihatnya segera mengarahkan dua jarinya ke arah Buu dan kembali menaikkan aura SSJ2-nya. Dia langsung menembakkan laser cendol ke arah Buu hingga perutnya sampai bolong guys. Wow, bolongnya pun segede gaban yang membuat Buu kini menjadi donat pink. Dia terkapar tidak berdaya yang membuat Piccolo berteriak kencang merasa bahagia. Ora, aing mau. Mereka menyangka ini adalah akhir hayat dari iblis Majin Buu yang mengancam semesta. Di saat semua orang sudah merasa demikian, ternyata Bundut masih bisa bangkit kembali meskipun tubuhnya masih menjadi donat. Dia mengembalikan bentuk tubuhnya lagi, twing, yang membuat Vegeta sontak terkejut apakah makhluk ini abadi. Hehe, anak buahku si kaleng kerupuk ini ternyata bukan player noob. Ayo, ayo, hajar bokongnya. Kali ini Bundut tak akan bermain-main lagi. Dia menyalangkan tangannya dan ngeden untuk menunjukkan energi pink tapi bukan Blackpink. Kedahsyatan kekuatannya bahkan dirasakan Vegeta dan membuatnya kaget. Kurang ajar kau congak. Amplopnya mana? Dia mengeluarkan ledakan super besar yang membuat Vegeta tak bisa kabur dan hanya bertahan saja menerima serangan dahsyat yang menggetarkan seluruh bumi. Efek dari serangan Bundut mengakibatkan sebuah lubang hitam yang tak terlihat dasarnya. Babidi yang kini menggunakan pelindung masih bisa selamat berikut para G-Factor yang meskipun keberadaan mereka jauh namun masih terkena dampaknya. Dan Vegeta sendiri yang walaupun bisa bertahan tapi dia mendapatkan luka yang begitu banyak. Saat ini hanya tubuh Kaioshin yang pingsan saja yang tidak terlihat atau mungkin telah masuk ke dalam lubang itu. Mereka semua harus mengakui bahkan kekuatan Vegeta bukanlah tandingan keganasan Buu. Piccolo yang telah menyadari itu sudah sangat putus asa. Kemudian Bundut datang menghampiri Vegeta yang kelelahan dan menegaskan jika ini adalah akhir bagi hidupnya. Dia melepaskan sebagian kecil dari perutnya yang lagi-lagi membuat semua orang kaget kenapa bisa begitu. Dia berjalan sambil memutar-mutar daging itu juga menyemburkan laser cendol dari mulutnya. Di saat Vegeta bisa menghindari semuanya dan merasa sombong, Buu langsung menyemburkan laser yang lebih besar. Hah, hehe, terima ini paman, kuncian daging Eke. Cus. Vegeta sontak masuk ke dalam perangkapnya dan tak bisa melepaskan diri. Bundut langsung menarik kegirangan atas kesuksesan rencana yang dia buat.
Dia menendang Vegeta dan menindihnya dengan tubuh besarnya. Aha. Kemudian Buu menghajar Vegeta terus-terusan yang membuat Trunks sangat marah dan ingin segera menolongnya. Piccolo yang mencoba melarangnya tak bisa berbuat apa-apa karena Trunks tidak bisa menahan emosinya lagi. Begitu juga Goten yang segera meluncur untuk membantu sobatnya. Tanpa takut, Trunks langsung menghajar Bundut hingga dia mental menghantam bukit dan mereka segera melepaskan ikatan di tubuh Vegeta. Terlihat Vegeta sudah tidak berdaya. Goten yang khawatir menyangka mungkin saja dia sudah mati. Sontak Trunks seketika emosi. Apa kau bilang? Bapak kau udah jadi mayat. Muncung kau itu ya. Bapak kau juga bentar lagi bakal jadi mayat. Bacot si anak kuda Nil. Trunks yang tahu ayahnya adalah seorang pangeran Saiyan tak mungkin kalah semudah ini. Tiba-tiba Vegeta pun bisa bangkit kembali meskipun dia sudah tidak berdaya lagi untuk bertarung. Sementara Piccolo yang tahu Babidi-lah dalang dari semua ini segera menghampirinya dan tak akan melepaskannya. Hei kau kulit hijau, kau tak kebagian THR lebaran kah? Beraninya kau ngemis-ngemis di sini. Muncung kau tuh tak pernah disekolahkan ya lapet. Meskipun Piccolo merasa tak mungkin bisa mengalahkan Majin Buu, namun bisa dipastikan dia bisa membunuh Babidi dengan mudah. Piccolo menyerang menggunakan tebasan tapi Babidi menggunakan pelindung untuk menangkalnya. Ihihi, berani-beraninya kau melakukan itu pada aku yang gigi kuning ini. Mati saja kau, Paparapai. Dia mengeluarkan sebuah energi lendir yang membuat tubuh Piccolo bengkak dan sontak tersetrum. Tapi kalau begini mah cuma seperti ikan teri saja bro. Piccolo menghilangkan semua energi itu yang membuat Babidi sontak terkejut. Babidi yang ketakutan segera meminta bantuan Majin Buu. Hei gendut, cepat bantuin Eke, lagi diserang sama si kolor hijau nih. Dia yang makin ketakutan kembali membuat pelindung dan mundur alon-alon. Piccolo yang sudah emosi tak tertahankan ini langsung menyerang pelindung itu dan menghancurkannya. Berisik saja kau anak toke. Duar. Tak sampai di situ, Piccolo langsung menebas tubuh Babidi menjadi dua menggunakan tebasan tangannya. Ciah. Tubuhnya termutilasi dan sontak tepar di tanah. Di sisi lain, ternyata Bundut masih bisa bangkit dengan tanpa terluka sedikit pun. Merasa tak ada habisnya, Vegeta segera memberitahu Trunks untuk menjaga Bulma karena dia bertekad untuk mengorbankan dirinya. Dia menyuruh mereka berdua untuk bersembunyi jauh dari sini. Walaupun mereka bertarung bersama-sama, namun hal itu tak akan membuat Bundut kalah. Jadi untuk lebih mudahnya mending kabur dulu dan menyusun rencana ulang bukan? Vegeta pun memberikan pelukan pertama dan terakhirnya pada Trunks karena sejak lahir Pangeran Congkak ini tak pernah memeluknya sekalipun. Ini adalah perpisahan dari keluarga Vegeta dan dirinya yakin akan mati dalam pertempuran ini. Sementara Goten yang juga bernasib hampir sama hanya bisa mengisap ibu jarinya. Jagalah dirimu baik-baik nak. Buaks. Vegeta menghajar Trunks untuk membuatnya pingsan karena jika dia sadar maka Trunks mungkin tak akan mendengarkannya. Goten yang kaget melihat itu mencoba menanyakan apa yang sebenarnya dia lakukan. Tanpa mendengar ucapannya, Vegeta juga menonjok Goten sampai mereka berdua tepar. Kemudian Vegeta menyuruh Piccolo untuk membawa mereka karena Bundut kembali datang ke sini. Kiri, kanan, kiri, kanan. Ayo. Piccolo yang menyadari sesuatu berfirasat jika Vegeta akan melakukan hal bodoh untuk membunuh dirinya sendiri. Kemudian Vegeta menanyakan pada Piccolo apakah di dunia yang berbeda nanti dia bisa melampaui kekuatan Goku. Namun Piccolo menjawab yang sejujurnya jika Vegeta tak mungkin bisa melampaui Goku sampai kapanpun. Hal itu karena Vegeta membunuh orang tak berdosa yang akan membuat dirinya kehilangan tubuhnya saat mati. Berbeda dari Goku yang mati membawa tubuhnya. Di sana roh Vegeta akan dibersihkan dan semua memori akan dihapus demi memulai kehidupan yang baru. Kemudian Piccolo segera pergi meninggalkannya ketika melihat Bundut datang. Bundut yang ingin menghentikannya sontak dilarang oleh Vegeta. Jika dia ingin menyerang mereka maka harus melangkahi mayatnya dulu. Dasar balon jelek, pink gendut, mirip beruang. Mendengar itu tentunya Bundut sangat emosi. Kurang ajar kau idiot. Namun Vegeta hanya menunjukkan senyum Pepsodent yang indah. Hehehe. Sementara Piccolo yang telah pergi ini tak lupa mengajak Krillin untuk kabur bersamanya. Dia menjelaskan jika Vegeta akan mempertaruhkan nyawanya kali ini demi orang lain. Tekad kuat Vegeta untuk menyelamatkan nyawa orang lain ini memberinya kekuatan lebih yang belum pernah dia capai sebelumnya. Bersiaplah untuk aku kalahkan kau gendut.
Vegeta mengeluarkan ledakan super besar untuk membunuh Majin Buu bersama dirinya dan menyelamatkan bumi. Bundut tak bisa menahan efek ledakan itu dan hancur bersama Vegeta yang membuat Piccolo dan Krillin. Ini adalah aksi heroik Vegeta yang pertama kalinya demi menyelamatkan orang lain. Piccolo dan Krillin yang menjadi saksi dari hal ini tentunya sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Vegeta memiliki sifat kebaikan seperti ini untuk melakukan hal yang di luar batas. Piccolo berusaha kembali untuk menyelamatkannya dari kehancuran, namun Krillin menghentikannya karena ini adalah keinginan Vegeta sendiri untuk mengorbankan dirinya. Mungkin setelah kejadian ini Vegeta akan menjadi baik dan semua hal buruk dalam dirinya akan dihapus demi menjadi orang bumi yang mencintai keluarganya. Sementara Yamcha dan yang lain kini akan menuju ke tempat mereka setelah diceritakan semuanya oleh Videl. Namun Bulma masih terus memikirkan Vegeta kenapa dia bisa menjadi jahat kembali. Yamcha berusaha menenangkannya karena orang-orang bumi yang mati bisa dihidupkan lagi dengan Dragon Ball. Sontak Bulma sangat marah karena ini bukanlah tentang menghidupkan orang lain. Dia yang sudah lama bersama Vegeta ini tidak menyangka apakah Vegeta sudah menjadi jahat seperti dulu. Tiba-tiba dampak ledakan dahsyat Vegeta pun sampai pada mereka dan membuat semuanya ketar-ketir termasuk Bulma yang berfirasat telah terjadi sesuatu pada Vegeta. Mereka yang ingin menuju asal ledakan itu malah terjun ke bawah karena mesin pesawatnya hancur akibat dampak ledakan itu. Beruntungnya Android 18 segera pergi keluar untuk menopang pesawat itu dan menyelamatkan mereka. Di sisi lain, efek ledakan Vegeta membuat sebuah lubang besar dengan tubuh Vegeta yang sudah tak bernyawa. Tubuhnya yang sudah gosong itu langsung terjatuh dan hancur menjadi abu dan tertiup oleh angin. Pengorbanan Pangeran Congak ternyata bukanlah isapan jempol semata ya. Piccolo dan Krillin kini sudah tak bisa merasakan aura kinya lagi dan mereka yang tahu itu akan terjadi tak bisa berbuat apa-apa. Piccolo pun memberikan 2 bocil pada Krillin dan dia sendiri akan pergi memastikan apakah Buu juga ikut mati bersamanya. Piccolo yang telah sampai pada lokasi mereka begitu sangat terkejut melihat dampak ledakan Vegeta ternyata sangat dahsyat. Terlihat tubuh Bundut juga sudah hancur berkeping-keping yang bisa Piccolo pastikan bahwa Bundut tak mungkin bisa bangkit kembali. Piccolo sangat berterima kasih padanya atas semua yang Vegeta lakukan. Kemudian Piccolo mendengar suara Babidi yang ternyata selamat dari ledakan itu karena menggunakan sihir pelindung. Tiba-tiba suatu keanehan lain terjadi. Potongan tubuh Majin Buu kembali bergerak dan membentuk banyak sekali Bundut yang membuat Piccolo terkejut ternyata dia masih hidup. Para Bundut kecil itu berkumpul kembali menjadi satu dan membentuk banyak Bundut versi normalnya. Hal yang terbilang mustahil dari ledakan sedahsyat itu ternyata tak berpengaruh baginya yang membuat pengorbanan Vegeta ternyata sia-sia. Kemudian mereka menyatu kembali seperti karet elastis yang membuat Bundut akhirnya kembali. Piccolo sontak berkeringat dingin dan lari terbirit-birit meninggalkan Babidi. Seperti biasa, Bundut yang tak terluka ini kembali menunjukkan gaya tarian alaynya. Aa. Babidi kemudian mengancam Bundut untuk mengembalikannya ke bentuk tubuhnya atau dia akan menyegelnya kembali seperti dulu. Akhirnya Bundut pun menuruti apa maunya dan berakting seperti pelayan yang baik di hadapan Babidi. Setelah apa yang dilakukan Piccolo dan yang lainnya, Babidi bertekad akan menghancurkan mereka dan membinasakan planet ini dan membuat semua orang menderita. Sementara Piccolo yang berhasil kabur dari mereka menceritakan semua yang sudah terjadi pada Krillin. Mereka harus berlindung di Istana Dewa dan harapan terakhir mereka sekarang hanyalah 2 bocil ini yang mungkin memiliki potensi seperti Gohan sewaktu kecil. Dan kita juga akan diperlihatkan kondisi Kaioshin yang masih hidup. Meskipun dengan luka fatal yang dia terima, dewa ini tetap berjalan ke lokasi Gohan untuk menyelamatkannya. Di sisi lain, Bulma dan yang lain kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari para G-Factor. Dia juga berencana menghidupkan semua penonton yang telah dibunuh Vegeta menggunakan bola naga. Mereka hanya tinggal mengumpulkan 1 bola lagi dan semua keinginan bisa terkabulkan. Sementara Piccolo dan Krillin akhirnya sampai di istana kami untuk bersembunyi dari kejaran Buu. Piccolo begitu frustasi berat karena tak ada yang bisa dia lakukan. Harapan terakhir mereka sekarang hanyalah menunggu datangnya keajaiban. Kemudian Dende juga mengatakan jika keadaan Goku sekarang masih baik-baik saja dan dia hanya pingsan karena menerima banyak luka yang fatal. Ki yang tidak bisa dirasakan hanyalah Gohan yang mungkin saja dia sudah mati. Sementara itu Kaioshin sendiri sudah tak mampu lagi berjalan karena lukanya sangat banyak sekali. Tapi dia sangat berharap jika Gohan baik-baik saja karena kekuatan terpendamnya sangat dibutuhkan untuk mengalahkan Buu.
Di sisi lainnya, Bundut dan Babidi mulai melancarkan aksi mereka menghancurkan dan membinasakan para manusia. Kemudian, Bulma telah berhasil menemukan bola naga terakhir dan berusaha mengambilnya di tepi jurang. Tiba-tiba, seekor naga pink datang dengan marah karena mengira Bulma akan mencuri telurnya. Videl segera datang untuk membantunya. Namun, naga Blackpink ini malah mengambil bola naga itu dan menelannya ke dalam perut bersama telur miliknya. Sontak, Bulma begitu sangat emosi. "Dasar naga bodoh, kau tak pantas jadi naga, pantasnya jadi kadal buntung saja kau." Naga itu tak memperdulikan mereka dan pergi dari tempat itu. Habis sudah harapan untuk membangkitkan Shenlong, ya Tuhan. Tapi Lord Yamcha tiba-tiba melemparkan sebuah laser cendol yang membuat naga pink itu kesakitan dan jatuh ke dalam air. Dengan begini, Bulma mungkin akan mulai tertarik padanya lagi, bukan? Namun, Bulma malah marah-marah dan meminta Yamcha menyelam ke dalam air untuk mengambil bolanya. Melihat jaraknya yang begitu jauh, tentunya Yamcha sangat ketakutan. Oleh karena itu, Cici yang perkasa ini yang akan melakukannya. Tiba-tiba, Videl mendahuluinya terlebih dahulu dan masuk ke dalam air untuk mengejar naga pink itu yang melarikan diri. Dia menonjok naga itu dan menendang kepalanya, namun tetap saja tak berhasil. Di sisi lainnya, Cici juga melompat ke dalam air karena merasa khawatir dengan kondisi Videl. Hal itu juga membuat Lord Yamcha mengikutinya karena sebagai pria sejati masa kalah sama wanita. Mereka segera menyelamatkan Videl dan berusaha menahan naga itu yang akan kabur. Android 18 juga yang benci pada Muten Roshi segera menendangnya keras ke arah mereka. Hal itu berbarengan dengan sang naga yang hendak kabur juga ke arahnya. "Kalau begitu, terima ini kentut bau es dogerku." Terlihat bau kentut itu membuat naga pink ini kebauan dan akhirnya memuntahkan kembali bola naganya. Berkat bantuan kakek kura-kura, mereka pun berhasil mengumpulkan semua bola naga. Di sisi lain, Bundut dan Babidi kini sedang menuju ke suatu tempat untuk melancarkan aksi mereka. Melihat ada kereta ke arah mereka, Babidi yang ketakutan ini memintanya untuk segera menghindar. Namun, Bundut menerobos terus tanpa henti yang membuat kereta itu hancur tak tersisa. Hehe, Bundut kok dilawan. Kemudian, Goku yang sudah pingsan begitu lama akhirnya sadar kembali dan mengingat apa yang sudah dilakukan Vegeta. Goku bisa merasakan ki semua orang kecuali Vegeta dan Gohan yang membuatnya begitu khawatir apakah mereka telah kalah. Dia pun segera Sun Kanido ke istana kami yang membuat Krillin dan yang lainnya kaget Goku masih hidup. Kemudian Goku disembuhkan Dende menggunakan kemampuan rahasianya. Selanjutnya, Piccolo menjelaskan semua yang telah terjadi tentang kalahnya Gohan, Kaioshin, dan Vegeta. Goku juga menegaskan jika dirinya tak bisa mengalahkan Buu saat ini. Kekuatannya dan Vegeta tidak jauh berbeda. Jika saja di antara Gohan dan Vegeta masih hidup, mungkin kesempatan mengalahkan Buu masih ada. Goku mempunyai satu teknik yang dia pelajari di alam lain yang bisa menggabungkan dua manusia menjadi bentuk baru bernama fusion. Dengan gabungan itu, kekuatan mereka akan meningkat secara drastis dibandingkan bertarung sendiri-sendiri. Mendengar itu, sontak Dende terkejut karena dia juga ternyata mengetahui tentang teknik tersebut di planet Namex. Sebelumnya, Piccolo juga pernah menyerap kekuatan Nail yang membuat Piccolo begitu senang karena kekuatannya sontak meningkat. Namun, Goku menegaskan jika kekuatan dari fusion lebih dahsyat dari asimilasi yang pernah digunakan Piccolo. Dan kesempatan itu sekarang hanya menjadi angan-angan setelah matinya Gohan dan Vegeta. Meskipun Goku bisa saja melakukannya di alam lain bersama mereka, tapi dia tidak mungkin bisa kembali ke alam dunia ini sekali lagi. Hal itu akan percuma saja, bukan? Mereka pun sontak memikirkan dan mencari cara lain tentang bagaimana caranya mengalahkan Majin Buu. Tiba-tiba Mr. Popo yang terdiam dari tadi sontak berkata, "Bagaimana kalau Goten dan Trunks saja, bro?" Wah, itu dia. Benar sekali. Ukuran dan kekuatan para bocil itu tidak jauh berbeda, yang berarti mereka juga bisa melakukannya. Namun ada satu masalah terakhir yang Piccolo takutkan, yaitu butuh waktu cukup lama bagi mereka untuk bisa menguasai fusion. Selama latihan itu, Bundut dan Babidi pasti akan melancarkan aksinya untuk membunuh banyak manusia atau bahkan menghancurkan bumi. Mereka harus mengambil resiko ini untuk tetap bertahan sampai para bocil itu siap menggunakan fusion dan meng-comeback kemenangan. Untuk kembali menghidupkan orang-orang, mereka masih memiliki beberapa harapan yang belum sempat diucapkan pada Shenlong. Di sisi lain, Bundut dan Babidi pergi ke tempat hiburan yang membuat Buu sangat senang dengan wahana di sana.
Dia yang masih berpikiran seperti bocah ini mengikuti gerakan yang dilakukan oleh wahana halilintar itu. Hal itu membuat Babidi yang berada di punggungnya sontak ketakutan. Kemudian Bundut menyundul kereta itu yang membuat orang-orang mental dan akhirnya modar. Sementara itu, Tante Bulma dan yang lainnya telah mengumpulkan semua bola naga dan akhirnya segera memanggil Shenlong. Terlihat Fidel masih meragukan tentang naga besar yang tak mungkin keluar dari sebuah bola. Bulma pun segera mengucapkan kata sandi untuk memanggilnya yang kira-kira begini. Hei, keluarlah Shenlong atau kukutuk kau jadi Yujong. Mendengar itu Shenlong pun akhirnya bangkit yang mengeluarkan efek listrik cetar-cetir dan awan mendung. Goku dan yang lainnya juga merasakan hal itu dan Goku menyangka mungkin Bulma yang melakukannya. Seharusnya hal itu jangan dulu Bulma ucapkan karena bola naga harus diucapkan saat Majin Buu udah kalah. Dende berkata jika sampai Bulma melakukannya maka mereka harus menunggu 1 tahun lamanya agar bola naga dapat digunakan kembali. Goku berusaha mencari lokasi mereka namun tak bisa menemukan salah satu dari aura ki mereka. Sementara Shenlong sendiri sudah muncul di hadapan mereka yang membuat Fidel akhirnya mempercayai hal itu. Lord Yamcha segera memohon pada Shenlong untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati hari ini. Hanya dengan kedipan matanya saja, semua orang yang telah dibunuh Vegeta di turnamen pun dapat hidup kembali. Hal itu juga ternyata berlaku pada Kibito yang mungkin saja musuh-musuh yang sebelumnya pernah mereka kalahkan. Goku yang dari tadi mencari akhirnya dapat menemukan lokasi mereka dan berteleport ke sana. Dia menghentikan 2 permohonan terakhir dan menundanya sampai 4 bulan ke depan. Shenlong yang memahami itu akhirnya pergi dan terpecah menjadi bola naga kembali dan berpencar ke seluruh penjuru bumi. Langit pun menjadi normal kembali. Kemudian Goku membawa semua family Jepekter ke istana kami dan meninggalkan orang tua Bulma karena mereka ingin menjaga hewan peliharaannya. Jika mereka mati dibunuh Majin Buu, mereka meminta untuk dihidupkan kembali bersama orang-orang yang telah dibinasakan. Bulma pun kini mempunyai tanggung jawab yang besar untuk dapat mengumpulkan kembali bola naga dan mengucapkan permohonan. Sementara Bundut dan Babidi masih terus terbang ke berbagai lokasi untuk membunuh para manusia dan menghancurkan bumi. Harapan terakhir para manusia bumi adalah 2 bocil yang kini masih tertidur pulas. Dapatkah mereka mengalahkan Buu dan menyelamatkan seluruh bumi?